Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teddy Syabujana dan teman saya bernama Zoe Adam ingin menjelaskan tentang teori kebenaran dalam filsafat ilmu. Apa itu teori kebenaran? Teori kebenaran menurut Purwanda Minta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu dibagi menjadi tiga, yaitu keadaan, yang kedua sesuatu yang benar, dan yang ketiga itu adalah kejujuran serta ketulusan hati. Sedangkan menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Atau bahasa lain, kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia mengenai objek, sedangkan pengetahuan berasal dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Yang pertama, itu adalah teori. Lah salah cuy, ini sebenarnya yang kedua nih ada. Kemudian teori kebenaran dalam filsafat itu dibagi menjadi beberapa bagian tentang teori. Yang pertama di sini adalah teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Teori korespondensi yang kadang disebut sebagai accordance theory of truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah yang pertama Plato, Aristoteles, Murray, dan Ramsay. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1972 sampai 1970 sampai 1972. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan yang lainnya. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Kemudian, masalah yang kemudian muncul. Yang pertama adalah realisme epistemologis. Apa itu? Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realistis yang independen atau tidak bergantungan, yang terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalami atau memahaminya. Itulah sebabnya realisme epistemologis kadang-kala disebut objektivisme. Yang kedua adalah idealisme epistemologi. Idealisme epistemologi berpandangan bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Kedua bentuk pandangan realistis di atas sangatlah beda. Oleh karena itu, idealisme epistemologi didefinisikan di atas sama dengan subjektivitas. Kesimpulan teori korespondensi yaitu adanya dua realistis yang berbeda di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contohnya, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar. Apabila pada kenyataannya Semarang memang ibu kota Provinsi Jawa Tengah, keberadaan terletak pada pernyataan dan kenyataan. Contoh lain di dalam dunia sains, seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada suatu secara sungguh-sungguh. Sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata terjadi, seperti gunung tidak dapat berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk teori koherensi akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Zoe Adam. Waktu dipersilakan. Nomor 2, teori koherensi. Teori koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi lain yang benar atau pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu koheren dengan pengalaman kita. Next. Pandangan menurut tokoh.
Nomor 1, Bakhtiar, sebagaimana dikutip dari Al-Aholiyah Watoli, memberikan standarisasi kepastian kebenaran dengan sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian di mana satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Ada beberapa keyakinan yang dinut oleh Bakhtiar, yaitu pengertian yang bersifat psikologis, pengertian yang bersifat logis, menyamakan kepastian dengan keyakinan, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum. Next. B. Perbedaan teori koherensi dengan korespondensi. Nomor 1, teori koherensi berbeda dengan korespondensi yang dianut oleh penganut realisme dan materialisme. Teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh mengikut mazhab idealisme. Dan diantaranya seorang filsuf Britania, F.M. Bradley, tahun 1864 sampai 1924. Idealisme epistemologi berpandangan bahwa objek pengetahuan atau kualitas yang kita serap dengan indera kita itu tidaklah berwujud terlepas dari kesadaran tentang objek tersebut. Karenanya, teori ini lebih sering disebut istilah subjektivisme. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Next. Nomor 3, teori pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunan pragmai, artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Contoh teori pragmatisme. Di sini saya akan memberikan contoh teori pragmatisme dalam dunia pendidikan. Sebut saja di STEM Kudus. Prinsip kepraktisan atau praktikali dalam memperoleh pekerjaan telah mempengaruhi jumlah mahasiswa baru pada masing-masing jurusan. Sebut saja tarbiyah. Tarbiyah menjadi favorit karena menurut masyarakat lulus dari jurusan tarbiyah bisa menjadi guru dan mendapat sertifikasi guru. Misal lain, mengenai pernyataan wujud Tuhan yang Maha Esa dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 163-164, Allah menjelaskan tentang wujudnya yang esa serta menjelaskan tentang penjelasan praktis terhadap pernyataan tersebut. Next. Nomor 4, ada teori performatif. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin yang dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey, Peter Stuyvesant. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar itu bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindakan dihubungkan dengan satu pernyataan. Contoh teori performatif. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dengan pernyataan itu, seseorang tercipta sebuah realitas baru, yaitu diangkat menjadi manajer di sebuah perusahaan spesies S3. Tentunya setelah SK-nya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Tetapi, teori ini dapat diimplementasikan secara positif, dapat pula negatif. Secara positif, orang dengan pernyataan tertentu ingin mewujudkan apa yang dinyatakannya, tapi ternyata secara negatif, orang tersebut terlena dengan apa yang telah diucapkan, dan ternyata tidak sesuai realitas yang diharapkan, atau tidak sesuai ekspektasi. Oke, mungkin cukup sekian dari kami berdua atas presentasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.